Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1029 melaporkan. Lan Xuanyu tersenyum pahit, Kapten, tidak ada yang bisa kami lakukan tentang itu. Anda juga tahu apa yang kami lakukan. Jika Anda tidak mematikan sinyalnya, kemungkinan besar Anda akan ditemukan oleh musuh. Namun, saya percaya bahwa yang kita bawa kembali kali ini adalah kabar baik. Bisakah Anda membawa kami kembali ke kapal perang? Yan Xinghe mendengus, dan berkata, diizinkan untuk kembali. Ayo kembali dulu. Komunikasi ditutup, dan kapal perang 33 Skywings terbang menuju kelompok kapal perang armada ke-7. Keempat kapal pilot terbang keluar, dan Lan Xuanyu berinisiatif untuk mematikan sistem penerbangan, sistem persenjataan, dan sistem perlindungan 33 kapal perang Skywings. Biarkan keempat kapal penerima menyeret mereka ke kapal perang Dragon 3. Bagaimanapun, mereka telah hilang begitu lama dan perlu disensor. Dan mematikan semua sistem kapal perang dan terlihat seperti dibantai oleh orang lain secara alami mengklarifikasi bahwa semuanya normal. Kapal perang itu ditarik langsung ke fregat Ryusan dan masuk ke perut fregat tersebut. Fregat ditutup. Setelah kapal perang berhenti, Lan Xuanyu melihat melalui layar lebar bahwa Yan Xinghe sudah menunggu mereka di luar. Kecuali Yan Xinghe, tidak ada perwira senior lainnya di kapal perang Dragon 3. Palka terbuka dan Lan Xuanyu adalah orang pertama yang turun. Dia berjalan cepat ke Yan Xinghe, berdiri dengan perhatian, dan memberinya hormat militer. Yan Xinghe juga membalas hormat militer, lalu melambaikan tangannya. Seorang tentara datang segera dan memindai ketujuh orang Lan Xuanyu dengan sebuah instrumen, untuk memeriksa apakah tubuh mereka ditanamkan, dibuat keripik, atau dibuat logam. Konfirmasikan bahwa mereka belum ditangkap oleh musuh dan menjadi mata-mata. Lan Xuanyu membuka tangannya dan menerima ujian dengan tenang. Setelah pemeriksaan, tentara melaporkan kepada Yan Xinghe bahwa semuanya normal. Ekspresi Yan Xinghe masih sedikit suram, dia melambai ke Lan Xuanyu, dan masuk ke dalam mobil. Lan Xuanyu buru-buru mengikuti dan naik ke mobil Yan Xinghe. 6 orang lainnya masuk ke mobil lain. Pintunya ditutup, dan kendaraan dikendarai dengan mulus. Lan Xuanyu duduk dengan sikap genting dan tidak berkata apa-apa. Yan Xinghe meliriknya, saya bayi yang baik sekarang. Hanya melihat penampilan Anda, siapa yang mengira Anda akan melakukan hal gila seperti itu? Apakah Anda tahu seberapa besar tekanan yang Anda berikan kepada kami kali ini? Petik 2. Saya kapten yang salah, saya membuat Anda merepotkan. Mata Lan Xuanyu tulus, kata-katanya tulus, dan penuh hormat. Yan Xinghe memegangi perutnya sebentar, siap menunggu bocah bau ini kembali dan membersihkan. Tapi melihat penampilannya, dia agak tertahan sekarang. Tidak ada yang perlu dijelaskan, kata Yan Xinghe dengan marah. Lan Xuanyu berkata dengan wajah yang berperilaku baik, salah itu salah, saya tidak perlu menjelaskan. Saya melakukan kesalahan, terutama untuk merepotkan Anda. Anda pasti sangat menderita untuk saya, Anda telah bekerja keras. Aku, Yan Xing dia tidak tahu harus berkata apa. Sikap mengakui kesalahan ini sangat bagus. Tapi dia tidak tahu kenapa, dia hanya merasa canggung. Ya, canggung saja. Hah. Mobil melaju langsung ke markas, Yan Xinghe berjalan di depan, wajahnya tampak sudah kembali tenang. Lan Xuanyu mengikuti langkah demi langkah. 6 lainnya tidak mengikuti, tetapi dikirim kembali ke kediaman mereka. Ini jelas diminta oleh Yan Xinghe. Ketika dia datang ke ruang pertemuan kecil, Yan Xinghe melambaikan tangannya, dan Lan Xuanyu buru-buru menutup pintu. Kemudian berdiri tegak. Yan Xinghe berdiri di depannya, menatapnya dengan panas. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba tersenyum. Ada bintang yang tergantung di bahu di depannya, wajahnya sedikit kekanak-kanakan, cantik seperti gadis besar, dan seorang pria muda berpotongan pantat yang jernih dengan mata yang murni. Siapa yang tidak menyukainya? Dia memiliki ide untuk memiliki seorang putri untuk menikah dengannya. Namun, jika Anda tahu apa yang telah dilakukan anak ini, pasti tidak akan dikaitkan dengannya seperti ini. Ini adalah seorang ahli yang melemparkan rudal antimateri ke perselisihan dan meledakkan planet ini ketika suasana hatinya sedang buruk. Yan Xinghe tersenyum dan tiba-tiba merasa sakit kepala. Aku tahu itu, aku seharusnya tidak mengambil kentang panas ini. Yan Xinghe tidak berbicara, dan Lan Xuanyu juga tidak berbicara, postur militernya berdiri tegak, tidak terganggu sama sekali.
Setelah beberapa lama, Yan Xinghe berkata tanpa daya, "Oke, duduk." Ya, Lan Xuanyu hanya duduk, punggungnya tegak, dan dia mendengarkan ajaran. Yan Xinghe memandangnya dari atas ke bawah. "Terus terang, jika bukan karena kapal perang klan Yukong, saya tidak akan percaya bahwa Anda benar-benar mengebom bintang sumber daya yang paling penting. Jangan bicarakan bagaimana Anda masuk. Hanya saja, kamu terlalu berani." Menurut gambar jarak jauh yang diambil oleh plane pengintai yang kami kirimkan, planet 76 sekarang sepertiga lebih sedikit dan telah menyimpang dari orbit aslinya. Klan Yukong tidak tahu apa yang digunakannya. Solusinya adalah dia diseret oleh bintang induk klan Yukong, dan itu belum sepenuhnya terpisah dan berubah menjadi meteorit besar. Petik 2. Lan Xuanyu berkedip, dia benar-benar tidak tahu situasinya. Setelah ledakan, mereka kabur. Dengan kata lain, kamu meledakkan planet, bintang sumber daya. Kamu benar-benar, luar biasa. Yan Xinghe mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu. Tentu saja Lan Xuanyu mengerti bahwa ini tidak memujinya. Masih belum ada jawaban. Setelah mengambil 2 napas dalam-dalam, Yan Xinghe berkata, "Ada perselisihan sengit di dalam federasi mengenai masalah ini. Sebagian besar tindakan Anda kali ini adalah komentar negatif. Satu-satunya hal yang dapat kami perjuangkan untuk Anda adalah yang ke-76. Penghancuran planet telah menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar pada galaksi kuda naga daripada kita. Klan Yukong hampir kehilangan motivasi untuk perkembangan selanjutnya. Katakan sekarang, dapatkah kristal Kong Yuan mereka beregenerasi?" Lan Xuanyu berkata, "Saya khawatir ini agak sulit." Yan Xinghe menghela nafas, dan berkata, "Kamu merusak harta alam semesta. Munculnya kristal sumber kosong telah membuat teknologi luar angkasa kita berkembang pesat. Meskipun semakin sulit mendapatkan kristal sumber kosong, bagaimanapun, masih ada kesempatan untuk mendapatkan sedikit. Kong Yuan Jing di tangan kita sama sekali berbeda dengan klan Yukong. Kita memenangkan perang kali ini, dan salah satu syarat untuk negosiasi penarikan adalah Kong Yuan Jing. Anda meledakkan planet 76. Kong Yuan Jing sama pentingnya dengan galaksi kuda naga. Federasi tidak berani menyerang secara langsung di sana. Jangan sampai itu mengarah ke perang skala penuh, tetapi Anda ada di sini. Para pemimpin federal tertinggi yang bertanggung jawab atas negosiasi juga menghadapi tekanan besar." Lan Xuanyu berkata, "Sekarang bagaimana dengan situasi negosiasi?" Yan Xinghe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu secara spesifik. Galaksi Dragon Horse seharusnya telah dikompromikan. Tetapi sulit untuk mengatakan sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda. Kami hanya dapat menyangkal bahwa kami melakukan hal ini sekarang." Lan Xuanyu berkata, "Saya harus menciptakan beberapa peluang untuk negosiasi. Kapten, apakah armada klan Yukong telah ditarik? Apakah Anda tidak siap untuk menyerang kami lagi?" Yan Xinghe terkejut, "Bagaimana Anda tahu?" "Aku tidak tahu kenapa kemarin lusa, tapi armada klan Yukong yang sudah menghadapi kami dan melakukan pertempuran skala kecil tiba-tiba mundur. Armada klan Yukong lebih besar dari yang kita duga. Ratusan kapal perang, dan semuanya memiliki kemampuan untuk melompat ke luar angkasa, muncul dan menghilang dari pandangan. Kami pikir itu adalah tipuan pada awalnya, tetapi belum muncul selama 2 hari. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, "Mereka harus pergi ke Avalon. Saya memiliki informasi penting untuk dilaporkan kepada Anda." Dia berkata, hati Yan Xinghe bergetar, ya, itu gemetar. Terakhir kali Lan Xuanyu berbicara tentang informasi penting, dia meledakkan planet 76. Lan Xuanyu berkata, "Semuanya seperti ini. Setelah meninggalkan 76, untuk menghindari gangguan pada armada kami tidak berani kembali secara langsung. Baru saja pergi ke Tianlongxing." "Apa?" Mendengar apa yang dia katakan, Yan Xinghe tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Kamu bilang kamu pergi ke Tianlongxing? Kamu gila." Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, "Kapten, dengarkan aku dulu. Itu saja. Ketika kita berada di planet 76, kita berhasil menyelinap masuk. Setelah kita menyelinap masuk, kita menemukan langit di planet 76 sumber kristal tampaknya lahir berdasarkan perak ajaib. Mengikuti tanaman merambat, kami menemukan tempat penyimpanan kristal sumber kosong. Tapi ada banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa yang menjaganya, dan kami tidak bisa mencurinya. Jadi, saya baru saja menyembunyikan bom di sana. Jenis yang bisa diledakkan kapan saja. Saya siap bertindak sebagai penahan. Ketika kami pergi, kami juga menemukan sesuatu yang berhubungan dengan kelahiran Kong Yuan Jing, tetapi sepertinya hanya di urutan ke-7 planet 16 hanya berguna. Itu adalah sejenis cairan, yang memiliki fluktuasi spasial yang sangat kuat.
Kami dengan hati-hati mengeluarkan sebagian. Setelah meninggalkan planet 76, kami juga mencoba merendam perak ajaib dengannya, lihat-lihat apakah mungkin ada sumber kristal kosong. Fakta telah membuktikan bahwa tidak. Tampaknya hanya lingkungan khusus planet 76 yang dapat berkembang biak. Sungguh dorongan saya untuk meledakkan planet 76. Karena pada saat kita berpikir, kita kapal perang ditemukan dan dihancurkan. Kami tidak menemukan rekan kami untuk pertama kalinya. Jadi, saya meledakkan bom waktu. Saya tidak menyangka Kong Yuanjing akan meledak. Kemudian planet itu diledakkan. Ini memang sesuatu yang tidak kita duga. Aku tahu itu salah. Aku tidak mendapat untung, tapi itu menyebabkan masalah besar bagi federasi. Jadi, aku ingin menebusnya. Jadi aku pergi ke Dragon Star. Soul Land 4 Chapter 1030 Penjelasan. Alasan kenapa kita bisa menyelinap ke planet 76 dan Draco adalah karena aku memiliki kemampuan untuk menyembunyikan napasku dan berubah menjadi berbagai bentuk. Saat kita sampai di Draco, kita mengumpulkan informasi tentang Draco, jadi aku akan melakukannya. Berpikir tentang cara menyelamatkan kerugian federasi. Setidaknya hindari perang. Jadi kami pergi ke kota Sky Dragon, yang merupakan ibu kota Sky Dragon Star. Saya mengambil cairan yang tersisa dari planet 76 secara langsung ditaburkan di Sky Dragon City. Cairannya telah menguap, dan tidak ada artefak yang dapat disimpan, dan akan menghilang cepat atau lambat. Tetapi ketika saya menumpahkannya, itu akan mengeluarkan fluktuasi spasial yang besar, dan itu hanya fluktuasi cairan ini. Lalu kami lari kembali. Kota Tianlong agak berantakan. Yan Xinghe tercengang dan mendengarkan narasinya. Maksud Anda menyalahkan pemboman di planet 76. Tianlong Xing. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk, secara teori, memang demikian. Petik 2. Yan Xinghe berkata, mengapa Anda tidak mengirim cairan itu kembali? Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum pahit, sudah terlambat, Kapten. Saat itu, klan Yukong sedang mengejar dari belakang, pasti menuju armada kita. Jika aku kabur ke sini, mereka pasti akan menyusul. Hanya bisa jalan memutar. Jika aku kembali, cairannya juga akan menguap. Tidak lebih. Daripada itu, saya mungkin juga menggunakan limbahnya. Jadi Anda tahu, armada klan Yukong sudah tidak ada sekarang, harus pergi ke kota Tianlong untuk mencari keadilan. Dia menjelaskan hal ini kepada Yan Xinghe, Anda bisa mengatakan ya 9 poin benar dan 1 poin salah. Lebih mudah dipercaya, dan bahkan jika itu mencari panduan jiwa penyimpanannya, dia tidak takut. Cacing Hollow sama sekali tidak tersimpan di dalam Soul Guide. Dalam perangkat bimbingan jiwa penyimpanannya, bahkan Kong Yuanjing tidak ada di sana, ada seorang pemburu harta karun, terlalu mudah untuk disembunyikan. Wajah Yan Xinghe berubah sedikit, berita ini sangat penting, saya ingin segera melaporkannya. Anda menungguku di sini, apakah ada informasi penting? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang penting sudah pergi. Itu hanya beberapa hal yang saya bawa kembali dari Dragon Star. Saya akan menyerahkannya untuk menebusnya. Anda ingin melihatnya sekarang, atau nanti? Aku akan lapor dulu, kamu menunggu di sini. Setelah berbicara, Yan Xinghe pergi dengan cepat. Dia pasti mengerti trik Lan Xuanyu yang berhasil untuk federasi. Ada banyak operasi yang diperlukan untuk ini. Cara menggunakan peluang untuk mendapatkan keuntungan akan sangat berbeda dari situasi sebelumnya. Lan Xuanyu menunggu selama 2 jam. Ketika Yan Xinghe kembali, dia sudah tertidur di atas meja. Bum bum bum. Getaran dari desktop menyebabkan Lan Xuanyu bangun dari tidur nyenyaknya. Dia menatap Yan Xinghe yang berdiri di depannya dengan mata mengantuk. Kapten, bagaimana? Wajah Yan Xinghe muncul kembali. Tersenyumlah, tidak apa-apa. Berita ini sangat penting bagi federasi. Negosiasi di planet asalnya adalah konstelasi pertama bintang Draco, Denon tiba-tiba pergi beberapa hari yang lalu. Kita tidak tahu kenapa, tapi sekarang kita mengerti. Itu masih konstelasi pertama Pegasus. Kami sedang bernegosiasi dengan kami. Kami tidak perlu terburu-buru menyelesaikan negosiasi dengan mereka. Perselisihan internal Dragon Star telah menciptakan lebih banyak peluang dan waktu bagi kami. Armada telah memesan dan akan terus mengambil sumber daya nanti. Tindakan Anda kali ini, setidaknya memberi kami 10 hari ekstra atau lebih. Komandan telah meminta Anda untuk menebus jasa Anda. Meskipun tidak ada hukuman sebelumnya, catatan Anda masih akan meninggalkan sedikit rasa malu. Dengan pujian ini, saya berharap itu membantu Anda untuk mengimbangi kerugian Anda.
Lan Xuanyu menghela nafas lega, Federasi pasti tidak kekurangan konspirator, dan apa yang bisa dilakukan orang-orang itu pasti lebih baik daripada yang bisa mereka lakukan. Cara mengoperasikan selanjutnya dan mendapatkan keuntungan maksimal adalah bisnis federal. Biar kulihat, hal baik apa yang kau bawa kembali. Yan Xinghe tidak melupakan apa yang dikatakan Lan Xuanyu sebelumnya. Lan Xuanyu mengangkat tangannya, dan buku-buku itu dilepaskan dari lingkaran takdir dan jatuh ke atas meja, secara bertahap menumpuk seperti gunung. Ini semua dibeli dari toko buku Draco. Mereka terutama berdasarkan sejarah, biografi, geografi, termasuk Draco, Pegasus dan beberapa ras dan planet lain di galaksi Ryoma. Aku harus tahu lebih banyak tentang kita. Galaksi Kuda Naga sangat membantu. Petik 2. Yan Xinghe tidak bisa menahan tertegun ketika dia melihat buku-buku ini. Reaksi pertamanya adalah bahwa kertas serupa ada di Draco dan juga menggunakan metode ini untuk mencatat berbagai materi dan konten. Saat ini, Federasi Douluo masih menggunakan teknologi bimbingan jiwa yang canggih untuk merekam lebih banyak, dan buku kertas sangat langka. Tetapi tidak ada keraguan bahwa begitu banyak materi tertulis memiliki arti yang luar biasa bagi Federasi Douluo untuk memahami bintang naga dan bahkan seluruh galaksi kuda naga. Perang antara Federasi Douluo dan Galaksi Longma harus terus berlanjut, dan tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam aspek lainnya. Dalam banyak kasus, perang murni tidak dapat menyelesaikan semua masalah, dan kedua belah pihak akan selalu menjadi proses pertarungan kecerdasan dan keberanian. Dalam proses kecerdikan dan keberanian bertarung ini, siapapun yang memiliki keunggulan cenderung memenangkan kemenangan akhir, mendominasi dua galaksi dan menjadi lebih kuat. Secara relatif, Federasi Douluo lebih mendesak untuk sumber daya galaksi Longma. Ilmu dan teknologi federal berkembang sangat cepat, dan sumber daya saat ini tidak dapat mengikuti laju perkembangan teknologi. Adapun galaksi kuda naga, mereka hanya perlu stabil, mengandalkan keunggulan sumber daya mereka, semakin lama waktunya, semakin menguntungkan bagi mereka. Meskipun Federasi terus mengumpulkan informasi tentang galaksi kuda naga melalui berbagai cara, terutama melalui berbagai koleksi dari bintang-bintang surgawi, efeknya belum terlalu bagus untuk semua biaya ini. Toh galaksi kuda naga secara keseluruhan lebih kuat daripada Federasi Douluo, terutama dari segi kekuatan individu, sehingga banyak penyelundup antar bintang yang tidak berani membeberkan secara berlebihan situasi galaksi kuda naga. Dragon Star dan Pegasus telah mengeluarkan perintah bersama, dan keberadaan apapun yang mengungkapkan informasi tentang galaksi Dragon Horse akan terdaftar sebagai musuh bebuyutan dan tidak akan pernah mati. Dan informasi yang dibawa kembali oleh Lan Xuanyu kali ini, meskipun saya tidak tahu apa itu, namun dari pengantar informasi tersebut sangat luar biasa. Meskipun ini bukan sumber daya, mereka bahkan lebih penting daripada sumber daya. Bagus, jika Anda membuktikan bahwa hal-hal ini berguna. Ini pasti pencapaian yang luar biasa. Tapi saya bahkan lebih penasaran tentang bagaimana Anda memasuki Draco dan bagaimana Anda memperoleh hal-hal ini. Pertanyaan ini bukan hanya yang akan saya tanyakan kepada Anda, militer aku juga akan bertanya kepadamu, bagaimanapun juga, asal mula benda-benda ini sama pentingnya dengan nilainya. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, menyatakan bahwa dia mengerti, Kapten, aku memiliki jiwa, kemampuannya adalah transfigurasi, ia tidak memiliki kekuatan serangan. Tapi dalam hal ilusi, itu bisa dibandingkan dengan keberadaan tingkat dewa. Saya tidak sengaja mendapatkannya di Senluo Star. Mengenai asalnya, Raja Jiwa dan binatang Senluo Star, kera besar Titan, dapat membuktikannya untuk saya. Selanjutnya apa yang akan kamu lihat adalah kemampuannya dalam hal ini. Saat dia berkata, tubuh Lan Xuanyu hanya bersinar dengan cahaya redup, dan seluruh penampilannya telah berubah, seperti orang-orang Lan Hai sebelumnya. Yan Xinghe sendiri juga pria yang kuat, dan ketika Lan Xuanyu mengubah tubuhnya, dia juga terkejut. Karena Lan Xuanyu tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga napasnya. Pada saat itu, Lan Xuanyu sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, orang biasa tidak bisa lagi menjadi biasa, dan fluktuasi energi hanya setara dengan tingkat guru roh cincin kedua dan ketiga manusia. Semua nafas tidak berbeda dari suku Laut Biru. Detik berikutnya, bentuk tubuh Lan Xuanyu berubah, dan elemen spasial di sekitar tubuhnya sudah berfluktuasi dengan tenang, berubah menjadi klan Yukong, dan juga klan Yukong yang kuat, dan bahkan memancarkan aura tingkat dewa. Yan Xinghe tidak bisa membantu tetapi terkejut lagi. Solen 4 Chapter 1031 Kegembiraan. Segera setelah itu, Lan Xuanyu menghilang. Ya, sudah lenyap sama sekali,
bahkan tanpa sedikit pun nafas, itu menunjukkan bahwa orang ini belum pernah muncul sebelumnya. Dengan kemampuan yang mirip dengan tembus pandang ini, kita bisa memasuki bintang ke-76 dan menipu berbagai penjelajahan musuh. Relatif lebih mudah untuk memasuki Draco. Lagi pula, selama kemampuan tak terlihat ini menghindari Draco, Anda bisa memasuki radar. Dan, berdasarkan ilusi ini, saya sekarang telah memperoleh identitas pedagang Samudra Biru di Dragon Star, dan dapat memperoleh beberapa sumber daya dengan berdagang dengan mereka. Kali ini saya juga mendapatkan beberapa keahlian khusus. Koin milik Galaksi Kuda Naga disebut oleh mereka cincin naga. Petik 2. Lan Xuanyu tidak muncul, tetapi suaranya bergema di dalam ruangan. Koin naga melayang diam-diam dari tempat Lan Xuanyu berdiri sebelumnya, dan jatuh ke atas meja. Yan Xinghe mengambil koin naga dan melihatnya dengan hati-hati, dan Lan Xuanyu juga secara bertahap mengungkapkan sosoknya saat ini. Melihat penampilannya, Yan Xinghe tidak bisa membantu tetapi berkata, "Kamu memiliki kemampuan untuk tidak menjadi mata-mata. Ini adalah hal yang kejam untuk dilakukan. Ada jiwa yang dapat meniru aura tingkat dewa dengan begitu jelas, sungguh menakjubkan." Berbicara tentang ini, emosi seluruh orangnya menjadi bersemangat tanpa sadar. Tentu saja dia tahu apa artinya Federasi Douluo dapat menyelinap ke bintang naga langitnya, yang berarti Federasi Douluo memiliki kemampuan untuk menembus di belakang garis musuh. Tidak peduli apa yang Anda dapatkan dari Draco di masa depan, atau hancurkan di Draco, itu mungkin. Akuisisi sumber daya tidak lagi hanya diperoleh melalui perang. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapten, saya tidak ingin menjadi mata-mata. Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha besar di Sky Dragon. Kami merasa diam di Sky Dragon akhir-akhir ini. Hal pertama yang kami rasakan betapa kaya sumber daya Galaksi Kuda Naga, yang tidak dapat kita bayangkan. Selain itu, ada banyak sumber daya di Galaksi Kuda Naga yang sangat berharga bagi kita, tetapi tidak terlalu berharga bagi Galaksi Kuda Naga. Rendah. Bagi kami, banyak sumber daya bernilai rendah telah menjadi keberadaan yang bernilai tinggi. Terlalu banyak ruang untuk operasi. Kami bahkan dapat memperoleh apa yang dibutuhkan Federasi melalui transaksi. Semuanya. Lihat, apa ini?" Petik 2. Sambil berbicara, Lan Xuanyu mengeluarkan kristal sumber kosong dan meletakkannya di atas meja. Tiba-tiba, udara di seluruh ruang konferensi menjadi terdistorsi dalam sekejap, dan fluktuasi spasial yang kaya hingga ekstrim sepertinya membuka pintu ruang dan waktu di ruang konferensi. "Ini," Yan Xinghe hampir melompat dengan penuh semangat, bukankah ini seluruh kristal sumber kosong, kan?" Lan Xuanyu mengangguk, dan berkata, "Tidak hanya itu, tetapi juga kristal sumber kosong yang sangat murni." Tangan Yan Xinghe gemetar dan mengambil kristal sumber kosong ini. Dengan basis kultivasi tingkat judul Douluo, tentu saja, dia bisa merasakan seberapa kuat fluktuasi elemen ruang yang terkandung dalam kristal sumber kosong ini. "Xuanyu, tahukah Anda bahwa di pihak kami, kristal sumber kosong dihitung dalam miligram? Bahkan jika kami ingin mendapatkan bahkan 1 miligram kristal sumber kosong melalui bintang surga, itu akan menelan biaya yang sangat mahal. Anda, potonganmu, ada 500 gram, bukan? Ya Tuhan, aku belum pernah melihat sumber kristal kosong sebesar itu. Nilai benda ini hampir tidak dapat diukur dengan uang." Lan Xuanyu tercengang, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal, sepertinya dia telah mengeluarkan terlalu banyak Kong Yuan Jing sekaligus. "Saya akan mengetahuinya dalam batch ke Federasi." Alasan utamanya adalah dia masih memiliki 10 keping di tubuhnya, jadi dia berpikir bahwa 1 keping kristal sumber kosong bukanlah apa-apa. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Menelan air liur, mengangkat kepalanya, Yan Xinghe menatap Lan Xuanyu, "Oke, ada sumber kristal kosong, tidak peduli apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, Anda dapat menebusnya." Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, sedikit tertekan. Berkata, "Kapten, ini tidak bisa hanya menebusnya, kan? Anda tahu nilai dari benda ini. Saya menyerahkannya. Mengapa Federasi harus menunjukkannya kepada kita?" Tentu saja. Selain performa 33 Skywings Anda dalam perang ini, tidak masalah bagi semua orang untuk dipromosikan ke 1 level. Tentu saja, kristal sumber kosong ini memainkan peran penting. Hebat, dengan hal ini, tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mengembangkan teknologi lompat antariksa. Dengan teknologi lompat antariksa, kekuatan armada kami akan ditingkatkan ke level yang sangat tinggi. Xuanyu, niscaya Anda akan mengambil kredit kali ini sangat hebat. Lan Xuanyu tersenyum pahit, "Kapten, mari kita lakukan sesuatu yang praktis.
Atau, bagaimana menurutmu tentang menyerahkan kristal sumber kosong ini secara bertahap? Potong terbuka. Ekspresi wajah Yan Xinghe langsung berubah. Bersikaplah serius, tentu saja Anda tidak percaya. Semakin besar ukuran kristal sumber kosong, semakin baik efeknya. Memotongnya akan melemahkan efeknya, yang akan menjadi pemborosan besar. Anda benar-benar tidak dapat melakukannya. Saya tidak akan mengatakan banyak lagi. Saya pasti akan menuliskan kredit Anda kali ini, imbalan apa yang akan Anda dapatkan. Saya tidak bisa menjadi master, tunggu persetujuan khusus dari federasi. Tapi kali ini Anda memberikan kontribusi besar tidak diragukan lagi. Sayangnya, Anda baru saja dipromosikan, tidak butuh waktu lama bagimu untuk menjadi seorang jenderal, dan diperkirakan kamu tidak akan bisa banyak meningkat dalam hal pangkat militer. Petik 2. Faktanya, Lan Xuanyu tidak menyangka bisa mendapatkan apapun dengan kristal sumber kosong ini. Dia sama sekali tidak mengambil persiapan lainnya. Dapat dilihat dari kinerja Yan Xinghe bahwa kristal sumber kosong seperti itu sudah menjadi kredit yang mengerikan. Kenapa kamu perlu mengeluarkan ekstra itu? Lebih baik serahkan mereka ke akademi. Setelah kamu kembali, akademi pasti akan mengungkapkannya. Ada baiknya mengganti beberapa lencana. Kapten, ini akan diserahkan. Tapi ada sesuatu yang ingin saya ganggu untuk membantu saya, kata Lan Xuanyu ragu-ragu. Ada apa? Yan Xinghe menyimpan kristal sumber kosong itu ke dalam perangkat pemandu jiwa penyimpanannya, dan bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, sebenarnya, alasan mengapa saya dapat menyelesaikan peledakan pada bintang ke-76 kali ini adalah karena saya menggunakan beberapa sumber daya khusus dari Akademi Shrek kami. Saya tidak lagi memiliki sumber daya seperti itu. Untuk masa depan di Dragon Star mempertimbangkan tindakan di halaman sebelumnya, saya ingin kembali ke planet asal dan menambahkan sumber daya ini. Bisakah Anda mengizinkan saya meminta izin? Anda ingin kembali ke planet asal? Yan Xinghe memandang Lan Xuanyu dengan heran. Lan Xuanyu mengangguk. Tiba-tiba, kulit Yan Xinghe berubah drastis, dan dia kehilangan suaranya. Wah, kau tidak akan mendapatkan sesuatu untuk kembali meledakkan Draco, kan? Draco tidak bisa digoreng. Jika Draco diledakkan, kita dan galaksi Longma akan menjadi jangan berhenti mati, itu pasti bukan untuk kepentingan federasi saat ini. Lan Xuanyu berkata dengan ekspresi sedih, Kapten, apakah saya orang seperti itu? Di planet apa saya baik-baik saja? Kamu adalah, Yan Xinghe berkata tanpa ragu-ragu, apa artinya mengebom planet apa? Ada apa dengan 76 itu? Apakah kamu yang melempar rudal antimateri setiap saat? Anakmu hanya satu, sebuah bom waktu. Saya takut padamu. Petik 2. Lan Xuanyu segera berkata, Kapten, jangan khawatir, saya tidak ingin meledakkan Tianlongxing sekarang. Ada begitu banyak hal baik di Tianlongxing, izinkan saya kembali ke federasi satu persatu. Ketika kita yakin, dan ketika kita akan meledak lagi, apakah selalu baik-baik saja? Faktanya, Draco sangat cocok untuk keberadaan manusia kita, dan dapat bertahan di sana tanpa bantuan apapun. Bahkan lebih baik dari planet rumah kita. Nafas kehidupan bahkan lebih kuat. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah kita dapat menerima Draco dalam waktu dekat, yang merupakan kondisi paling sempurna. Solen 4 Chapter 1032 kembali ke planet asal. Ini sesuatu nanti. Oke, aku tahu permintaanmu. Aku akan melapor ke komandan. Aku akan melihat apakah kamu bisa secara khusus menyetujui kamu untuk kembali ke planet asal. Aku akan pergi dulu. Kamu juga akan pergi beristirahat. Seperti yang dia katakan, Yan Xinghe mulai mengemas semua bahan di atas meja, dan keluar setelah selesai. Kapten, kamu adalah... Lan Xuanyu menatapnya dengan curiga. Sumber kristal kosong sebesar itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana bisa ditempatkan di sini? Saya ingin segera menyerahkannya ke induk. Anda kembali dan istirahat dulu, lalu tunggu pesan saya. Setelah berbicara, Yan Xinghe bergegas pergi. Lan Xuanyu buru-buru berteriak di belakangnya, Kapten, sekarang planet 76 telah dibom, dan harga Kong Yuan Jing telah melonjak bahkan di bintang naga langit. Kamu bisa berbuat lebih banyak untuk kami. Petik 2. Aku tahu. Yan Xinghe pergi tanpa menoleh ke belakang. Hal-hal yang dibawa kembali oleh Lan Xuanyu sangatlah penting. Tidak hanya kristal sumber yang kosong, informasinya juga sangat penting. Jika ditentukan bahwa semua aspek galaksi kuda naga memiliki nilai yang tinggi, itu tidak berada di bawah kristal sumber yang kosong.
Yang paling penting adalah Lan Xuanyu juga memiliki identitas hukum di Sky Dragon Star, yang berarti dia dapat kembali ke Sky Dragon Star di masa depan. Lan Xuanyu naik shuttle bus kembali ke kediamannya, dan sekarang yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu kabar. Setelah akhirnya kembali ke tempat yang aman, wajar untuk bergegas dan berlatih. Buah yang tidak ada habisnya telah menjadi standar untuk kultivasi mereka, begitu juga dengan air danau seagot yang dibawa keluar. Karena dia menganggap bahwa dia mungkin akan segera kembali ke planet asalnya, Lan Xuanyu hanya mengeluarkan semua hal baik yang dia bawa kali ini untuk digunakan semua orang dalam kultivasinya. Meski konsumsinya besar, efeknya pasti paling bagus. Apa yang tidak diharapkan Lan Xuanyu adalah bahwa penantian ini sebenarnya berlangsung selama 2 hari penuh. Baru 2 hari kemudian Yan Xinghe memanggilnya ke ruang konferensi lagi. Xuanyu, dapatkah kamu yakin bahwa identitasmu di Dragon Star selalu dapat dipertahankan? Jika pembangkit tenaga super god level dari Dragon Star kembali ke Dragon Star, apakah mungkin menemukanmu? Tanya Yan Xinghe lugas. Lan Xuanyu berkata, identitas saya seharusnya tidak menjadi masalah. Saya pada dasarnya dapat menjamin bahwa bahkan Tianlong tidak akan dapat menemukan masalah kami. Kecuali jika dilihat secara langsung dan dekat. Jika ini adalah pertama kalinya dia memasuki bintang naga, dia tidak akan pernah memiliki kepastian seperti itu. Tianlong adalah Feng Hao dulu tingkat dewa super, dan sumber kehidupan Tianlong Xing juga harus keberadaan tingkat super. Keduanya saling melengkapi, dan mungkin saja untuk merasakan perubahan halus apapun di seluruh planet, terutama orang luar. Bahkan kemampuan Transmogpo mungkin tidak berguna. Tapi setelah pengalaman menyelinap ke bintang naga terakhir kali, semuanya telah berubah. Nafas naga cukup untuk menutupi segalanya. Baik itu transformasi simulasi abau atau napas naga murni Lan Xuanyu itu sendiri, itu bisa membuat bintang naga jangan menolaknya, perlakukan mereka sebagai milik Anda. Selama Anda tidak pergi ke kota naga langit, seharusnya tidak ada masalah besar. Terlebih lagi, perselisihan internal Tianlong Xing tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Lan Xuanyu juga mendengar kemarin bahwa sepertinya ada pertikaian di Tianlong Xing, seolah-olah sebuah kapal perang sedang bertempur. Jelas, klan Yukong tidak yakin, dan perselisihan sipil masih terjadi. Tianlong saat ini harus menyelesaikan semua masalah dengan sakit kepala. Bahkan jika ada ksatria naga yang kuat, klan Yukong tidak mudah untuk dihadapi. Dalam hal ini, siapa yang akan memperhatikan mereka? Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak akan pernah pergi ke kota naga langit untuk sementara waktu. Mereka dapat terus berkembang di kota Hongleong dan memperoleh lebih banyak manfaat. Itu sebabnya dia berjanji pada Yan Xinghe. Oke, sangat bagus. Komandan dinas berjasa Anda telah melamar Anda. Prestasi yang besar. Hadiah khusus tidak akan diberikan kepada Anda sampai setelah konfirmasi. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Anda telah memanfaatkan sebagian besar jasa kali ini. Meskipun untuk menyembunyikan Anda untuk panen kedua, Federasi tidak dapat memuji Anda secara terbuka. Namun, manfaatnya sama besarnya dengan insiden Long Yuanjing yang terakhir. Pada saat yang sama, setelah diskusi antara Federasi dan militer, Anda juga telah memberitahu Akademi Anda. Rencana Laten Dragon Star dibuat. Armada ke-7 akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda dalam mengintai. Sumber daya apapun yang Anda butuhkan dapat diserahkan ke Armada. Armada akan memberi Anda sumber daya yang dibutuhkan oleh Federasi. Selain itu, liburan Anda disetujui. Anda dapat terlebih dahulu kembali ke planet asal Anda. Anda dapat mengatur sendiri waktu spesifiknya. Prasyaratnya adalah itu tidak akan memengaruhi Anda terus bersembunyi di Draco. Mengerti, Lan Xuanyu tahu bahwa inilah hasilnya. Menyusupi bintang naga langit sangat penting bagi Federasi Douluo. Pihak federal tidak mungkin melepaskannya. Sumber kristal kosong dan material yang dia bawa kembali kali ini pasti akan menyebabkan beberapa perubahan halus dalam konfrontasi antara Federasi dan Galaksi Longma. Semakin Anda memahami lawan Anda, semakin percaya diri Anda dalam konfrontasi. Tanpa terlalu banyak penundaan, Lan Xuanyu dan Yan Xinghe membahas beberapa detail, terutama setelah mereka membutuhkan sumber daya yang disiapkan oleh Armada ke-7 untuknya. Mereka segera berangkat, mengendarai 33 kapal perang Skywings, dan kembali ke planet asal mereka bersama mitra mereka. Tentu saja, tidak semua 33 Skywings yang akan kembali, hanya 7 dari mereka. Untuk keberangkatan mereka, Armada ke-7 bahkan mundur agak jauh ke arah Federasi. Setelah memasuki wilayah udara Federasi, mereka diizinkan untuk bertindak sendiri dan kembali ke planet asal mereka. Dapat dilihat betapa Federasi menganggap penting mereka saat ini. Tidak butuh waktu lama untuk tiba di Armada ke-7,
Tetapi dalam waktu singkat ini, Lan Xuanyu telah melakukan pekerjaan dengan baik lagi. Lebih penting lagi, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk layanan berjasa dan sumber daya yang dia peroleh. Untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti bagi mereka, berusahalah untuk menjadi Shrek Seven Devils. Setidaknya untuk meletakkan dasar untuk menjadi Shrek Seven Devils. Lan Xuanyu percaya bahwa dalam persaingan di antara Shrek Seven Devils, kekuatan individu sangatlah penting. Tetapi yang lebih penting adalah kontribusi yang diberikan kepada federasi dan perguruan tinggi. Dalam hal ini, dia memiliki keyakinan mutlak. 33 kapal perang Skywings terbang dengan kecepatan penuh. Langsung ke arah planet asal. Sebelum tiba di planet asalnya, Lan Xuanyu tidak menghubungi siapapun. Sekarang kapal perang 33 Skywings telah terdaftar di Longsan, dia tidak yakin apakah sistem komunikasinya aman. Kami akan membicarakan semuanya setelah kami kembali. Perjalanan yang aman. Di bawah penerbangan kecepatan penuh Lan Xuanyu dengan mengorbankan energi, selama 7 hari, mereka akhirnya kembali ke planet asalnya. Kapal perang itu mendarat perlahan di Shrek Space Center. Nafas yang akrab sekali lagi dimasukkan ke dalam kabin, membuat Lan Xuanyu 7 merasa seperti pori-pori mereka terbuka. Meskipun energi kehidupan Tian Longsing lebih kuat, hanya aura kehidupan Douluo yang paling baik bagi mereka. Turun dari plane luar angkasa. Sebelum mereka meninggalkan pusat kedirgantaraan, komunikator jiwa Lan Xuanyu berdering. Presiden Ying, Lan Xuanyu terhubung ke komunikasi. Lan Xuanyu, ada apa denganmu? Apakah kamu melarikan diri dari armada ke-7? Suara terkejut Ying Lohong datang dari komunikator. Lan Xuanyu buru-buru berkata, bagaimana mungkin? Jangan khawatir, Din, saya secara khusus disetujui untuk kembali. Karena ada situasi penting untuk memberikan umpan balik kepada perguruan tinggi. Dekan Wang harus mengetahui beberapa situasi kita. Bisakah Anda mengundang Din Wang? Saya memiliki sesuatu yang ingin saya laporkan kepadanya secara langsung. Ying Lohong baru saja menerima pemberitahuan dari pusat dirgantara bahwa kapal perang Skywings ke-33 tiba-tiba kembali. Dia sangat terkejut saat menerima berita ini. Dia tahu persis apa yang salah untuk melarikan diri. Oke, kembali dulu. Saya akan beritahu guru. Dekan sedang terburu-buru. Haha. Qian Lei berkata sambil tersenyum. Lan Xuanyu juga tertawa, kami belum pergi selama 2 bulan, dan dia tiba-tiba kembali. Dia pasti akan terkejut. Namun, meskipun Akademi tahu tentang kami menyelinap ke Dragon Star, itu mungkin hanya terbatas pada beberapa orang. Orang-orang, ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Semuanya berjalan sesuai dengan visi kami. Kali ini kami kembali, banyak yang harus kami lakukan.